perbandingan metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Halo kakak, boleh kenalan? Boleh. Nama kakaknya siapa? Nama saya Rasta Saliha. Tanya? Oke kak, di sini aku bakalan ngasih challenge gitu kak tentang kakak semua tahu nggak sih perbandingan antara metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel? Tahu dong. Yuk kita jelasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode iterasi dengan penggunaan metode Jacobi, di mana metode Jacobi sendiri adalah salah satu metode iterasi klasik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk AX sama dengan B yang dikembangkan oleh matematikawan Jerman yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi pada tahun 1845. Nah, metode Jacobi ini termasuk dalam kategori iterasi stasioner di mana solusi bisa diperoleh dengan melakukan proses iterasi yang berulang hingga mencapai toleransi kesalahan yang diinginkan. Prinsip penggunaannya itu dengan matriks koefisien A dan membuatnya menjadi matriks diagonal D dan komponen non diagonal L tambah U. Kemudian dilakukan iterasi untuk mendapatkan solusi yang eksak. Kelebihannya itu metode Jacobi sendiri adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, dapat diparalelisasi dengan mudah untuk setiap komponen, dapat dihitung secara independen, kemudian memerlukan memori yang relatif kecil dan cocok untuk matriks pairs. Selanjutnya adalah kekurangan metode Jacobi sendiri, yaitu konvergensinya lebih lambat dari metode Gauss-Seidel, kemudian tidak selalu konvergen pada semua matriks dan membutuhkan iterasi yang lebih banyak. Nah, kriteria konvergensi untuk metode Jacobi sendiri yaitu harus memenuhi jaminan untuk metode konvergensinya, yaitu pertama strictly diagonal dominan atau dominan diagonal kecil, di mana matriks A dikatakan strictly diagonally dominan jika setiap baris I-nya yaitu AII lebih besar dari sigma J sama dengan I sampai N, di mana AIJ. Artinya nilai absolut elemen diagonal lebih besar dari jumlah nilai absolut elemen non-diagonal pada baris yang sama. Kemudian kriteria konversi yang kedua yaitu matriks simetris definite positif, yaitu matriks A adalah matriks A sama dengan A transpose dan definite positif, sehingga dijamin konvergensinya untuk metode Jacobi sendiri, yaitu dengan catatan penting jika matriks tidak memenuhi kriteria konversi, metode Jacobi mungkin divergen dan konvergen secara lambat. Dalam praktik selalu periksa apakah iterasinya menunjukkan tanda-tanda konvergensi. Selanjutnya adalah kita membahas kriteria berhenti iterasi, yaitu yang pertama toleransi kesalahan relatif, di mana max xik dikurang xik kurang 1 per xik lebih kecil dari epsilon, di mana epsilon itu adalah toleransi yang diterapkan. Selanjutnya adalah toleransi kesalahan absolut, di mana max xik dikurang xik kurang 1 lebih kecil dari epsilon, untuk mengukur perubahan absolut maksimum antar iterasi. Yang ketiga adalah norma vektor, di mana norma vektor itu sendiri adalah norm xk dikurang xk kurang 1 lebih kecil dari epsilon, kemudian diperbesar hingga didapatkan norm xk dikurang xk kurang 1 sama dengan max xik dikurang xk kurang 1. Yang keempat adalah maksimum iterasi. Nah, maksimum iterasi bisa ditentukan dengan K kurang dari sama dengan K maksimal. Biasanya K max itu antara 100, 1000 sampai 10.000 tergantung kompleksitas masalah. Nah, selanjutnya adalah bentuk umum dan formula. Yang pertama adalah formula bentuk umum dari sistem persamaan linear sendiri, yaitu bisa kita baca di mana A11x1 ditambah A22x2 ditambah titik sampai A1n xn sama dengan BI, yang kemudian diikuti untuk persamaan linear selanjutnya hingga didapatkan bentuk matriksnya itu AX sama dengan B. Di mana rumus untuk formula metode Jacobi sendiri itu XI K plus 1 sama dengan A per AN dalam kurung BI dikurang sigma J sama dengan 1 I sama dengan 1 AII XJ K dikurang sigma J sama dengan I plus 1 sampai N AIJ XI K. Kemudian kita lanjutkan dengan algoritma metode Jacobi. Yang pertama inisialisasi, yaitu dengan menentukan tebakan awal untuk
X0 sendiri. Kemudian kita masukkan iterasi untuk K yang dimulai K sama dengan 0, 1, 2 yang kemudian dihitung dengan rumus formula Jacobi sendiri. Yang ketiga adalah uji konvergensi sendiri, yaitu hitung kesalahan di mana error sama dengan max XI K plus 1 dikurang XI K. Kemudian kriteria berhenti di mana jika errornya kurang dari epsilon atau K lebih besar sama dengan K max dilakukan pemberhentian, jika tidak K sama dengan K plus 1 atau kembali ke langkah 2. Nah, sekarang kita akan menghitung suatu SPL dengan metode Jacobi sendiri, di mana SPL-nya itu adalah 10x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 9, kemudian min 2x1 ditambah 10x2 dikurang x3 sama dengan 4, kemudian x1 dikurang x2 tambah 10x3 sama dengan min 6, dengan parameternya sendiri adalah toleransinya adalah 0,0001, kemudian tebakan awalnya x1 0 dan x2 nya x1, x2 dan x3 nya adalah 0, dan maksimum iterasi penggunaannya adalah 100. Pertama, kita lakukan langkah yaitu periksa kriteria konvergensinya sendiri, di mana kita lakukan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kita dapatkan nilai masing-masingnya. Yang kita dapatkan seperti gambar ini, itu matriks yang dominan diagonalnya itu dijamin oleh metode Jacobi bahwa dia konvergen. Kemudian langkah kedua yaitu turunkan formula iterasinya, yaitu dari step persamaan isolasi variabel dengan koefisien diagonalnya, di mana untuk persamaan 1 sendiri yaitu x1 k plus 1 sama dengan 1/10 dikali 9 ditambah 2x2 dikurang x3. Kemudian persamaan 2 yaitu x2 k plus 1 yaitu 1/10 dikali 4 ditambah 2x1 ditambah x3. Kemudian persamaan ketiganya sendiri itu x3 k plus 1 itu 1/10 dikurang 6 dikurang x1 ditambah x2. Kemudian kita lakukan langkah ketiga yaitu iterasi, di mana iterasi pertama untuk K sama dengan 0 dengan memasukkan x1, x2, x3 nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan turunan formula iterasinya, itu didapatkan nilai hasil x1 nya yaitu 0,9, x2 nya 0,4, x3 nya sama dengan min 0,6. Dilanjutkan ke iterasi yang kedua itu K plus 1, di mana kita masukkan x1, x2, x3 nya itu adalah dari persamaan iterasi yang pertama yaitu 0,9, 0,4 dan min 0,6. Didapatkan x1, x2, x3 untuk iterasi keduanya yaitu 1,04, 0,52 dan min 0,65. Nah, hasil iterasi tabel lengkapnya dapat kita lihat seperti gambar, di mana iterasinya berhenti pada iterasi yang ke-8. Didapatkan error maksimumnya sendiri yaitu 0,000045, atau error masifnya itu sama dengan 0,000045 dari error yang kita taruh sendiri atau parameternya itu 0,00001, maka iterasinya berhenti. Sehingga kita dapatkan solusi akhirnya x1, x2, x3 ini dekati yaitu 1,078257, x2 nya adalah 0,5162, x3 nya yaitu min 0,652412. Kemudian kita verifikasi hasil x1, x2 nya ke dalam persamaan masing-masing. Persamaan 1 dan 2 didapatkan nilai persamaan satunya adalah 9, 4 dan 6 sendiri, sehingga hasilnya adalah benar untuk iterasi yang menggunakan metode Jacobi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Hai, saya Restu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang metode Gauss-Seidel yang merupakan salah satu metode iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan apa itu metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berbentuk AX sama dengan B. Ada beberapa karakteristik penting dari metode ini. Pertama, metode Gauss-Seidel merupakan perbaikan dari metode Jacobi yang lebih sederhana.
Kedua, metode ini menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung dalam iterasi yang sama sehingga lebih efisien. Ketiga, umumnya metode ini konvergen lebih cepat dibandingkan metode Jacobi. Yang terakhir, metode ini sangat cocok untuk menyelesaikan sistem persamaan berukuran besar. Sebelum masuk ke formula, mari kita lihat bentuk umum dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dapat dituliskan seperti yang terlihat di layar. Di sini kita punya persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan seterusnya hingga persamaan ke n. Bentuk ini juga bisa kita tulis dalam notasi matriks yang lebih ringkas, yaitu A kali X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien berukuran n kali n, X adalah vektor variabel yang kita cari nilainya, dan B adalah vektor konstanta yang ada di ruas kanan persamaan. Bentuk matriks ini sangat memudahkan kita dalam analisis dan komputasi. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari metode Gauss-Seidel, yaitu formulanya. Formula umum untuk mencari nilai variabel xi pada iterasi ke k plus 1 adalah seperti yang terlihat di layar. Perhatikan bahwa formula ini terdiri dari dua bagian penjumlahan. Bagian pertama menggunakan nilai x pangkat k plus 1, yaitu nilai yang sudah diperbarui pada iterasi saat ini. Sedangkan bagian kedua menggunakan nilai x pangkat k, yaitu nilai dari iterasi sebelumnya. Inilah yang membedakan metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi. Di Gauss-Seidel, kita langsung menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung. Untuk kasus khusus SPL 3x3 yang akan kita gunakan dalam contoh nanti, formulanya menjadi lebih sederhana seperti yang terlihat di sini. Perhatikan, X1 baru kita masih menggunakan X2 dan X3 yang lama. Tetapi untuk X2 baru, kita sudah menggunakan X1 yang baru kita hitung tadi. Dan untuk X3 baru, kita menggunakan X1 dan X2 yang sudah diperbarui. Pertanyaan penting, kapan metode Gauss-Seidel ini dijamin akan konvergen? Tidak semua sistem persamaan bisa diselesaikan dengan metode ini. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat pertama dan yang paling penting adalah matriks harus diagonal dominan kuat. Apa artinya? Artinya nilai absolut dari elemen diagonal harus lebih besar dari jumlah nilai absolut elemen-elemen lain pada baris yang sama. Secara sistematis, nilai absolut AII harus lebih besar dari sigma nilai absolut AIJ untuk semua I dengan J tidak sama dengan I. Contohnya, jika elemen diagonal baris pertama adalah 10, maka jumlah absolut elemen lainnya di baris itu harus kurang dari 10. Syarat kedua adalah matriks A harus definite positif, yaitu matriks simetris dengan semua nilai eigen positif. Ada beberapa catatan penting yang harus diingat. Jika matriks diagonal dominan, konvergensinya dijamin. Tanpa diagonal dominan, metode mungkin divergen atau tidak konvergen, dan elemen diagonal tidak boleh nol. Ada beberapa kriteria berhenti iterasi. Kapan kita harus berhenti? Yang pertama, kriteria pertama, dan yang paling umum digunakan adalah error relatif. Kita menghitung selisih absolut antara nilai baru dan nilai lama, kemudian dibagi dengan nilai baru. Jika hasilnya lebih kecil dari epsilon atau toleransi yang kita tentukan, maka iterasinya berhenti. Kriteria kedua adalah error absolut, di mana kita hanya melihat selisih absolutnya saja tanpa dibagi dengan nilai baru. Kriteria ketiga adalah batas maksimum iterasi. Ini penting untuk menghindari program berjalan terus-menerus jika sistem tidak konvergen. Untuk toleransi, nilai yang umum digunakan adalah 0,0001 atau 0,00001. Semakin kecil nilai toleransi, semakin akurat solusinya, tetapi iterasinya akan lebih banyak. Berikut adalah algoritma langkah penyelesaian. Yang pertama, kita harus menentukan nilai awal dari XI0 dan toleransi. Kemudian, kita hitung
gunakan rumus Gauss-Seidel untuk setiap variabel yang secara berurutan. Kemudian kita periksa apakah selisihnya sudah lebih kecil daripada epsilon atau toleransi yang ditentukan. Jika belum konvergen, kita lanjut ke iterasi berikutnya. Jika sudah, hentikan prosesnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh soal. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3x3 berikut. 10x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 9. Min 2x1 ditambah 10x2 dikurang x3 sama dengan 4. x1 dikurang x2 ditambah 10x3 sama dengan min 6. Dengan toleransi 0,0001. Tebakan awal semuanya 0 dan maksimum iterasinya adalah 100. Sebelum kita mulai menghitung, kita harus mengecek apakah sistem ini konvergen atau tidak dengan memeriksa diagonal dominannya. Terlihat setelah dicek diagonal dominannya, semuanya memenuhi, sehingga matriks ini akan konvergen. Kemudian, mari kita hitung iterasi pertama. Pertama-tama, kita ubah dulu persamaan-persamaan tadi menjadi formula iterasi. Untuk X1, formulanya ini, untuk S2 dan S3. Pada iterasi pertama, kita masukkan X2 dan S3 yang masih 0. Jadi, didapatkan X1 iterasi 1 hasilnya adalah 0,90000. X2-nya 0,5800, S3-nya min 0,6320. Pada iterasi kedua, kita gunakan hasil dari iterasi 1 sebagai input. Kemudian, kita lanjutkan prosesnya hingga iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga ini, terlihat bahwa nilai-nilai ini mulai mendekati solusi eksak. Perubahannya semakin kecil dari iterasi ke iterasi. Untuk mempermudah melihat proses konvergensi, mari kita lihat tabel ringkasan dari semua iterasi. Dari tabel ini, kita bisa mengamati beberapa hal penting. Di iterasi 0, adalah tebakan awal kita, sehingga semuanya 0. Pada iterasi 1 terjadi perubahan besar dengan error maksimum 0,9. Iterasi kedua, error maksimum turun menjadi 0,1792. Pada iterasi ketiga, turun lagi menjadi 0,0401, hingga perhatikan pada baris yang di highlight hijau, yaitu iterasi ke-6. Pada iterasi ini, error maksimum sudah mencapai 0,0002, sehingga ini sudah lebih kecil dari toleransi kita, yaitu 0,0001. Jadi, metode Gauss-Seidel berhasil konvergen pada iterasi ke-6 dengan solusi X1 sama dengan 1,0667, X2 sama dengan 0,5, dan S3 sama dengan minus 0,6667. Cukup cepat bukan? Hanya 6 iterasi untuk mencapai akurasi yang tinggi. Baik, kita sudah mendapatkan solusinya. Tapi, sebagai praktisi yang baik, kita harus memverifikasi apakah solusi ini benar memenuhi persamaan awal kita. Mari kita substitusi nilai-nilai ini ke persamaan aslinya. Dapat terlihat bahwa semua nilai-nilai ini yang sudah disubstitusi ke persamaan awal, semuanya mendekati sangat dekat dengan nilai yang sebenarnya. Kesimpulannya, metode Gauss-Seidel berhasil menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan akurasi yang sangat tinggi hanya dalam 6 iterasi. Perbedaan dengan nilai eksak sangat kecil, hampir bisa diabaikan. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kelebihan metode Gauss-Seidel. Lebih cepat konvergen dibandingkan metode Jacobi karena menggunakan nilai terbaru dalam iterasi yang sama. Kedua, sangat efisien untuk sistem persamaan yang besar. Ketiga, implementasinya sederhana dan mudah dipahami, bahkan untuk para pemula. Dan keempat, hemat memori karena kita hanya perlu menyimpan satu vektor solusi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan. Pertama dan yang paling krusial, pastikan matriks diagonal dominan untuk menjamin konvergensi. Kedua, pilih toleransi error sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Ketiga, tebakan awal yang baik bisa mempercepat konvergensi, walaupun tidak wajib.
Dan keempat, tentukan batas maksimum iterasi untuk menghindari program yang berjalan terus-menerus. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, itu kan untuk SPL sederhana. Gimana untuk SPL yang berukuran besar, Kak? SPL yang besar, yuk kita panggil helper. Hai guys, kenalin namaku Zaratulahi Henry. Dan kenalin, namaku Fadila Suryani. Nah, kalian pasti bingung kan gimana cara nyelesain SPL dengan ukuran yang sangat besar? Kita bisa nih. Nanti Ahya akan menjelaskan metode Jacobi dan aku akan menjelaskan tentang Gauss-Seidel menggunakan software MATLAB. Halo, kembali lagi bersama aku Ahya yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear yang besar menggunakan software, yaitu MATLAB. Nah, di sini kita memerlukan dua file nih. File yang pertama untuk kodenya, yang kedua untuk soalnya. Yuk, langsung ke kodenya. Yang pertama itu pastinya kita akan menulis yaitu function x Jacobi a b tol. Yang dimana function x itu kita tuh untuk mencari solusi SPL-nya. Yang Jacobi itu adalah matriks atau metode yang kita gunakan. Dan A itu kita gunakan sebagai matriks koefisiennya, B itu adalah vektor vektor hasil, dan yang tol itu adalah toleransi errornya. Kita lanjut ke n-leg B. Nah, itu maksudnya adalah ukuran sistem atau jumlah dari persamaannya. Selanjutnya ada x0 0n,1. Itu tuh vektor solusi dengan nilai 0. Kita kayak ngebuat dia kayak individu gitu. Ya, matriks identitas. Nah, lanjut ada din F sama dengan drag 1 dot garis miring drag A. Itu tuh membuat matriks diagonal inverse dari diagonal A. Lanjut kita buat R-nya itu adalah A dikurang dari drag dari diag A. Nah, di sini tuh matriksnya itu adalah matriks sisa di mana A tanpa diagonal utama. Lanjut kita cari errornya. Nah, error itu adalah norm B dikurang A dikali X infimum. Nah, ini tuh kita digunakan untuk menghitung nilai error awal. Habis itu kita masuk ke matrix. Di sini kita bisa naruh 100, 50. Ini nih untuk maksimum iterasi yang mau kita bikin. Misalnya kita mau maksimumnya 50 atau 100. Di sini kita buat 100. Habis itu itu adalah counter iterasinya. Kita buat sama dengan 0 karena akan dimulai dari 0. Kita lanjut dia ke F-frame. Di sini tuh gunanya untuk apa sih? Untuk mencetak tabel sehingga menampilkan progres dari iterasinya. Nah, lanjut kita ke loopingnya. While error besar dari toleransi dan its kecil dari maxit. Itu tuh berguna, loopingnya itu akan terus berjalan jika nilai errornya itu masih lebih besar dari toleransi dan its-nya itu masih lebih kecil dari maxit. Itu maksudnya adalah iterasinya itu masih di bawah dari maksimum iterasi. Misalkan iterasinya itu misalkan kita buat maksimum iterasinya itu 50, tapi iterasinya itu berlanjut terus sampai 60, maka dia pasti akan stop di 50 karena kita buatnya maksimumnya itu di 50. Habis itu kita buat its sama dengan its tambah 1. Misalkan terus berjalan, maka iterasinya akan bertambah 1 lagi, masih lebih besar lagi errornya daripada toleransinya, maka iterasinya berlanjut lagi tambah 1 seperti itu. Habis itu masukkan ke rumus Jacobinya, yaitu x sama dengan din V dikali B dikurang R dikali X. Itu rumusnya. Habis itu kita masukkan nilai errornya tadi. Kan kita looping nih, jadi kita nyari errornya. Itu error sama dengan norm B dikurang A dikali X infimum. Nah, looping ini akan berhenti jika yang pertama itu errornya lebih kecil dari toleransi. Yang kedua, jika its-nya itu lebih kecil dari its-nya itu lebih besar dari max. Maksudnya itu adalah iterasinya itu lebih besar dari iterasi maksimum yang kita tulis. Misalkan kita mau lebih besar, berarti nanti makin terus berlanjut iterasinya. Kayak gitu. Habis itu kita masuk ke F-frame. F-frame yang
X1, X2, X3 error itu untuk mencetak hasil iterasinya mulai dari nomor iterasi, nilai X1, X2, X3, X4, X5 dan error. Karena kita di sini pengen nyoba matriks 5 kali 5 yang besar, maka X-nya ada 5. Habis itu F-frame yang kedua yaitu konvergen dalam iterasi. Di sini tuh berguna untuk mencetak hasil dari konvergennya. Berapa sih yang dibutuhin? Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk biar lebih taunya, ini kodenya kan, file yang pertama kode, ini kita udah selesai buat nih. Nah, kita save dulu kodenya. Setelah kita save, kita masuk ke file yang kedua, yaitu file untuk soalnya. Nah, file untuk soal di sini saya, Ahya, membuat dengan matriks 5 kali 5. Nah, kita buat matriksnya. Kita coba contohnya 4, 1, 1, 0, 1 untuk baris pertama. Min 1, min 2, 1, 1, 0 untuk baris kedua. 2, 1, 5, min 1, min 1 baris ketiga. Min 1, min 1, min 1, 4, 0 baris keempat. 0, 2, min 1, 1, 4. Itu baris kelima. Kita punya matriks 5 kali 5. Kita butuh apa lagi? Kita butuh vektor hasil yaitu B, dimana kita tulisnya itu adalah semuanya 6. 6, 6, 6, 6, 6. Nah, habis itu kita butuh toleransinya. Nah, toleransi kita digunain kita kali ini adalah 1E min 3. Itu kayak 10 pangkat min 3 gitu. Jadi dia tuh 0,003. Oke, habis itu kita masukin X sama dengan Jacobi A, B, tol. Di sini tuh kita harus sesuaiin ya guys. Ini kan Jacobi nih. Nah, yang di sini tuh kita harus sesuaiin sama yang di sini. Harus sama-sama Jacobi. Kalau enggak dia bakal filenya itu nggak terbaca sama sistem. Jadi harus sama antara file 1 dan file 2 itu sama-sama namanya Jacobi. Oke, habis itu kita run aja langsung. Nah, di run itu kita dapat bahwa iterasinya itu berhenti di iterasi ke-16. Lebih cepat kan? Nggak nyampe 5 detik, nggak nyampe 2 detik malahan. Dia langsung jalan sistemnya. Jadi dengan kita tahu kodenya, kita tahu soalnya, kita bisa mengetahui lebih banyak, lebih cepat sistem persamaan linear dengan lebih mudah menggunakan MATLAB. Lihat, tadi kita baru nyobain masukin soal, dan kita lihat bahwa udah ada hasil iterasinya, itu iterasi ke-16 dia berhenti tuh. Ada nilai X1, X2, X3, dan X4 serta X5-nya. Nah, tuh konvergen dalam iterasi 16 berhenti. Nah, lebih cepat kan? Lebih gampang daripada kita harus mencari secara manual. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mencari secara manualnya, karena software itu membantu dalam pekerjaan kita. Software itu adalah teknologi yang mempercepat adanya pemikiran kita, mempercepat bagaimana cara pengaplikasiannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus tahu bagaimana cara mencari manualnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Bye-bye. Kita ke Dila. Transparansi, di sini saya akan menjelaskan metode Gauss-Seidel menggunakan MATLAB. Nah, di sini merupakan main file dari metode Gauss-Seidel yang akan kita gunakan. Tapi sebelum itu, dalam MATLAB ini kita menggunakan fungsi, yang dimana fungsi ini kita taruh codingan mengenai Seidel. Nah, dalam Gauss-Seidel ini kita memerlukan tiga input. Yang pertama itu matriks awalnya, kita simbolkan dengan A, lalu B-nya itu sebagai hasil dari matriks tersebut, lalu toleransi, yaitu dimana kita akan menghitung kalau untuk iterasinya itu mendekati toleransi yang kita berikan. Di sini didefinisikan sebagai X itu adalah Seidel dari input yang kita berikan, yaitu A, B, dan T, dan toleransi. Yang pertama itu kita definisikan dari N panjang dari B, dimana kita dari panjang B ini kita menentukan bahwa matriks itu berapa kali berapa, N kali N gitu. Lalu X0 ini X0 N,1 ini berarti hasil dari B-nya itu barisnya tuh, baris yang pertama itu N-nya tuh ada berapa gitu. Lalu yang kita definisikan L yaitu triangle lower, di mana kita mengambil dari triangle lower matrix yang dimana satu utamanya itu tidak kita ambil. Jadi kalau misalnya minus berarti yang kita ambil yang bawah, kalau misalnya yang positif berarti kita ambil segitiga atas. Lalu kita menghitung error dengan rumus errornya itu norm dari B dikurang matriks awal tadi dikali dengan X iterasi yang kita dapatkan di dalam kode nanti.
Lalu dengan norm inf itu berarti maksimal dari setiap error yang kita dapatkan. Jadi errornya itu maksimal dari setiap iterasi. Selanjutnya max iterasi itu sama dengan 100 ini menunjukkan agar nanti dia tidak terjadi infinite loop. Baru nanti iterasinya kita definisikan 0 dulu nilai awal. Langsung ke bagian loopingnya. Di sini kita akan bikin loopingnya itu dengan kondisi bahwa ketika errornya masih besar sama dengan toleransi yang kita berikan dan iterasinya masih kecil dari max iterasi yang kita berikan juga, maka looping ini masih akan berlanjut. Dengan looping yang pertama itu iterasi yang 0 itu ditambah 0 tambah 1. Jadi untuk iterasi itu, jadi nanti untuk setiap iterasi yang tadi, untuk I sama dengan I sampai N, di mana sesuai matriks panjang matriks yang kita dapat dari hasil B tadi, maka akan kita masukkan ke dalam rumus yaitu XI sama dengan BI dikurang lower dari I sampai habis, lalu dikali dengan X dikurang upper dari I sampai matriksnya habis, dikali X dibagi dengan A, I. Selesai. Baru kita setelah looping ini habis sampai N, makanya lalu kita hitung error dari norm tersebut, iterasinya. Baru nanti kita cetak hasilnya. Baru nanti kalau misalnya dicek kondisinya lagi masih besar sama dengan toleransi dan masih kecil dari iterasi, baru nanti dia ngulang lagi. Setelah itu, baru setelah selesai, setelah dia kecil dari toleransi, maka dapat kita cetak bahwa nanti konvergen dari iterasinya dengan error segini. Langsung aja kita tunjukin di main filenya. Di sini sudah saya berikan CLC dengan clear all ini seperti biasa. Lalu kita masukkan matriks A, di mana kita akan mengambil langsung matriks yang besar, yaitu 5 kali 5. Otomatis hasilnya juga 5 kali 5. Panjang B-nya juga 5, berarti toleransi yang kita masukkan itu 1E dikurang 3. Ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Jadi tinggal masukkan fungsi saddle tadi, yang dimana saddle tadi fungsinya itu namanya saddle. Berarti kita tulis saddle dengan input yang kita berikan tuh A, B, dan T. Jadi kita tinggal running. Maka hasilnya seperti ini. Hasil ini pasti lebih sedikit daripada Jacobi kawan saya sebelumnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Dari penjelasan teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa metode Jacobi itu lebih sederhana dan mudah diparalelkan, tetapi konvergensinya itu lebih lambat. Sedangkan metode Gauss-Seidel itu lebih cepat konvergennya dan lebih efisien, namun sulit diparalelkan karena tiap perhitungan saling bergantungan. Nah, jadi gitu perbandingan antara metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, jadi gitu perbandingan antara metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Jangan lupa like,